Hai, ketemu lagi dengan saya Natalia Caturwulansari. Saya dari Prodi Akuntansi semester 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Bandar Lampung. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai POAC yang saya buat dalam kehidupan sehari-hari untuk menyongsong atau menyambut era new normal, yang dimana kita juga diperbolehkan untuk memulai kegiatan belajar di kampus atau di sekolah-sekolah. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan memberitahu kepada kalian mengenai POAC itu apa sih. POAC merupakan singkatan dari planning, organizing, evaluating, dan controlling. Planning berarti kita membuat sebuah rencana, kemudian kita mengorganisasikannya menjadi bagian-bagian apa saja, kemudian di situ ada apa saja, berapa orang yang akan melakukan dari plan yang kita buat. Kemudian setelah semuanya tersusun dengan baik, kita akan melakukan atau mengeksekusi planning yang sudah kita siapkan dengan sumber daya yang ada. Kemudian C-nya itu controlling. Controlling berarti kita meninjau kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita planning. Nah, jika ada sesuatu yang menurut kita kurang baik, maka kita akan melakukan controlling ini dan meninjau langsung apa yang perlu kita planning ulang atau kita atasi. Nah, langsung saja kita akan meneruskan mengenai POAC yang saya buat, tapi kali ini saya membuatnya dalam bentuk PDCA. PDCA itu hampir mirip dengan POAC, hanya saja D-nya itu merupakan directing. Jadi apa saja yang saya buat? Yuk simak terus video ini. Nah, setelah sekian lama kita menjalankan perkuliahan atau pembelajaran melalui jaringan internet, sekarang kita akan memulai kehidupan dengan sebutan era new normal. Era new normal ini menuntut kita untuk hidup sesuai dengan protokol-protokol kesehatan yang sudah dibuat pemerintah, yang juga disarankan oleh para tenaga medis untuk mengurangi angka bertambahnya pasien COVID atau orang-orang yang positif terkena coronavirus ini. Jadi, di dalam new normal itu bukan berarti kita harus membatasi diri. Tentunya kita harus memiliki tujuan yang membuat diri kita semakin berkembang meskipun di dalam kondisi seperti ini. Jadi, PDCA yang saya buat ini sangat membantu Anda mengenai planning apa saja yang harus Anda buat untuk menghadapi era new normal, sehingga Anda bisa mencapai tujuan yang Anda ingin capai tersebut. Jadi di sini tujuan saya di era new normal yaitu menjadi mahasiswa yang tetap aktif berkegiatan dengan menjadi pengurus organisasi internal kampus dan menjadi teladan untuk hidup di era perubahan. Karena ini penting ya teman-teman, karena Civitas Akademik merupakan organisasi yang berperan penting untuk menularkan budaya hidup sehat kepada masyarakat. Jadi, di sini PDCA, yang pertama P, planning. Itu P-nya itu adalah planning. Jadi, planning saya yang pertama itu adalah masuk kuliah setiap hari. Yang kedua, menjadi pengurus organisasi. Yang ketiga, hidup sehat. Yang keempat, membeli buku, karena saya sudah menghabiskan banyak buku selama kuliah daring. Jadi saya butuh buku-buku baru untuk menambah referensi di dalam pembelajaran mata kuliah. Kemudian membeli hand sanitizer sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat. Lalu ada membeli masker, karena kita dianjurkan di dalam protokol kesehatan, yaitu kita harus di saat keluar rumah kita harus memakai masker. Kemudian makan dengan masakan sendiri, karena dengan masak sendiri kita tahu makanan itu higienis atau tidak. Yang terakhir yaitu mendaftar webinar. Nah, tadi P. Sekarang D, yaitu do, yaitu tindakan yang saya lakukan. Yang pertama, dimulai dari bangun pagi. Bangun pagi itu saya bangun jam 3:30, kemudian masak. Masak ini untuk sarapan pagi, juga untuk membawa bekal ke kampus. Sesuai dengan plan saya ingin membawa bekal sendiri atau masak sendiri karena kita tahu kehigienisannya. Lalu
saya akan berangkat ke kampus itu dengan jalan kaki. Karena apa? Selain mengurangi polusi, juga di pagi hari ketika kita berjalan kaki itu juga melatih kesehatan kardio atau jantung. Kemudian saya akan membeli buku di toko buku. Biasanya saya beli buku itu di Gramedia untuk menambah referensi saya dalam pembelajaran dari kampus atau menjadi referensi lain di dalam pembelajaran. Kemudian saya akan menjadi pengurus BEM. Ini tujuan saya, dan menjadi ketua umum dari UKM, salah satu UKM yang ada di internal kampus. Kemudian saya akan pergi ke swalayan, kemudian membeli hand sanitizer untuk persiapan sebelum keluar atau pergi-pergi, sehingga kita tidak perlu memegang wastafel cuci tangan karena kita tidak tahu itu bekas sentuhan siapa, apakah mengandung virus. Jadi lebih higienis memakai hand sanitizer di apotik. Biasanya saya beli di Indomaret. Kemudian membeli masker kain. Biasanya masker kain ini tersedia di mana-mana, seperti di pasar. Kemudian bisa dibeli juga di apotik. Saya juga biasanya membeli 3 buah masker. Karena apa? Karena masker kain itu digunakan hanya batas 4 jam. Jadi kita harus mencucinya. Jadi setelah kita cuci, kita bisa mengganti masker dengan yang baru. Kemudian kita bisa membeli sayur-sayuran itu di pasar. Nah, ketika sepulang membeli sayuran di pasar, sebelum disimpan, kita wajib mencucinya. Karena kebanyakan sayuran di saat pandemi ini, biasanya kebanyakan sayuran itu disemprot dengan disinfektan supaya tidak terkena coronavirus. Jadi sebelum kita simpan di dalam kulkas, kita cuci bersih dulu sayuran-sayuran itu, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Tapi tetap ketika memasak kita juga harus tetap mencucinya. Kemudian saya akan mencari informasi mengenai webinar atau seminar yang dilakukan secara online, karena seminar ini penting untuk menjadi sumber-sumber pembelajaran lain atau tidak hanya berpatokan dengan pembelajaran yang ada di kampus. Jadi kita bisa mendapatkan informasi atau ilmu yang kita dapat melalui webinar. Biasanya saya cari informasi ini di Instagram. Kemudian saya biasanya berolahraga setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Itu biasanya saya lakukan setiap sore setelah berberes-beres rumah. Jadi plan-plan saya adalah tadi, dan kemudian ini adalah yang akan saya lakukan dari planning saya tadi. Lalu kemudian ada cek, itu PDC. Sekarang adalah C-nya itu cek. Jadi di sini ketika saya sudah melakukan hal itu, saya masih ngecek ternyata masih ada beberapa kegiatan yang belum saya lakukan atau planning yang belum tersampaikan atau planning yang belum terlaksana dengan sempurna, yaitu saya masih sering membeli makanan di luar, masih belum aktif di organisasi, masih sering izin-izin, kemudian masih melewatkan webinar. Biasanya saya itu mendaftar webinar itu lebih dari 4 webinar. Nah, karena waktunya bertumburan dengan tugas atau pekerjaan atau webinar lain, biasanya ada salah satu yang saya tinggalkan. Jadi saya masih belum aktif di webinar tersebut atau melewatkan webinar tersebut. Nah, yang cek kemudian yaitu saya belum rutin olahraga. Ini biasanya karena saya melakukan pekerjaan hingga larut malam, jadinya saya sudah stuck terakhir tenaga, jadi saya melewatkan olahraga. Bisa jadi karena saya malas. Kemudian saya sering lupa bawa masker. Jadi setiap keluar, entah pergi ke pasar atau pergi ke suatu tempat, saya masih sering lupa membawa masker. Jadi di sini saya belum mematuhi sepenuhnya protokol kesehatan yang sudah diberikan atau dicanangkan oleh pemerintah. Kemudian di saat organisasi di masa pandemi ini, biasanya kegiatan itu diskusi. Jadi saya sering izin tidak hadir saat organisasi. Kemudian tadi P sudah, D-nya sudah,
dulu. Kemudian ceknya sudah. Sekarang yang keempat yaitu actuating. Nah, actuating yang saya lakukan di sini yang pertama ketika bangun pagi adalah menyiapkan sayur-sayuran untuk dimasak untuk bekal dan juga sarapan. Kemudian menyiapkan wadah bekal supaya tidak lupa, biasanya saya lupa. Kemudian memasukkan bekal tersebut di dalam tas sehingga jika saya buru-buru bekal sudah masuk di dalam tas. Kemudian actuating yang kedua yaitu mengikuti acara atau event dari organisasi. Jadi saya akan lebih aktif di organisasi, mengikuti event-event, menjadi panitia, menjadi pengurus organisasi. Lalu saya akan mencari informasi mengenai webinar dengan mengecek tanggalnya terlebih dahulu agar tidak terlalu kebanyakan mendaftar webinar dan juga tidak terlalu banyak webinar yang saya tinggalkan. Jadi saya akan mengecek tanggal, apakah pada tanggal itu saya memiliki tugas yang harus dikumpul, apakah saya memiliki tugas presentasi sehingga webinarnya harus ditinggalkan. Jadi saya harus mengklopkan dengan jadwal webinar yang dilaksanakan juga dengan kegiatan sehari-hari yang saya lakukan. Kemudian stay masker di loker agar saya tidak lupa untuk membawanya entah saat pergi kemanapun. Kemudian lebih sering hadir di dalam kegiatan organisasi. Berhubung saya ikut organisasi English Club dan juga Karintas, maka saya akan lebih aktif mengikuti kegiatan tersebut tanpa izin-izin. Karena English Club juga merupakan ilmu tambahan atau skill tambahan bagi saya sendiri untuk menghadapi dunia kerja selanjutnya. Juga Karintas di mana saya bisa mengeluarkan pendapat saya dengan menulis, karena di sana juga Karintas berhubungan dengan ilmu jurnalistik. Jadi saya di sana bisa menulis, membaca, juga mengarang sesuai dengan hobi saya. Nah, teman-teman, ternyata gampang ya membuat PDCA atau POAC dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di saat era new normal, bukan berarti Anda harus membatasi diri Anda untuk bermalas-malasan. Jadi Anda bisa tetap berorganisasi dan tetap bisa berkegiatan dengan aktif tanpa harus berpikir, wah ini pandemi jadi saya lebih baik di rumah saja dan tidak melakukan apa-apa. Itu salah ya teman-teman. Jadi di era new normal ini pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap aktif berkegiatan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah berlaku. Nah, buat teman-teman yang lain, yuk belajar buat PDCA atau POAC dalam kehidupan sehari-hari supaya Anda juga mempunyai tujuan yang jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Dah.